Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti Ahmad, NIM 19210400005. Adapun bagian-bagian dari pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, yang pertama yaitu pembangunan nasional. Kemudian yang kedua yaitu pengertian pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang keempat yaitu alur pengadaan barang jasa melalui penyedia. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, penyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa yang lebih maju. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Istilah pengadaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut procurement mengandung pengertian sebagai proses untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi perusahaan. Pengertian pengadaan barang adalah kegiatan sistematik dan strategis untuk memperoleh barang berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan yang berlaku mulai dari sumber pengadaan sampai tempat tujuan berdasarkan tempat, kualitas, jumlah, biaya, waktu, dan sumber, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian pengertian pengadaan jasa. Pengadaan jasa adalah kegiatan sistematik dan strategis untuk melaksanakan pekerjaan dan jasa di mana perencana teknis dan spesifikasi sesuai kebutuhan berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga pengguna pelanggan. Kemudian pengertian pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah istilah badan usaha atau orang atau perorangan cara memperoleh barang jasa atau yang disediakan oleh pelaku usaha. Prinsip pengadaan barang atau jasa. Yang pertama yaitu efisiensi prinsip. Efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber data yang tersedia, maka diperoleh barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan dalam waktu yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu efektif prinsip. Efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat yang setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga C yaitu persaingan sehat. Persaingan yang sehat dalam mengadakan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan pada praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang ke-D yaitu prinsip terbuka. Terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Alur pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Yang pertama itu tahap perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan disusun oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK dan ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang meliputi identifikasi kebutuhan, menetapkan barang atau jasa, cara, jadwal anggaran, pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan atau penyedia pedoman. Perencanaan pengadaan barang jasa diatur dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah tentang pedoman perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Alur pengadaan barang jasa melalui penyedia yang kedua itu persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKKL disetujui oleh DPR atau RKA. Perangkat daerah disetujui oleh DPRD. Untuk pengadaan barang atau jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun. Persiapan pengadaan dan atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan anggaran KL atau
tujuan RK perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persiapan tersebut meliputi yaitu penetapan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja atau K, kemudian B yaitu penetapan HPS, kemudian C yaitu penetapan rancangan kontrak, kemudian D yaitu penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga. Alur pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yang ketiga itu persiapan pemilihan. Yang pertama yaitu menetapkan mode pemilihan penyedia, kemudian yang kedua metode kualifikasi, kemudian yang ketiga itu metode evaluasi penawaran, kemudian yang keempat yaitu penyampaian dokumen penawaran, kemudian yang kelima itu menetapkan jadwal pemilihan. Kemudian yang keenam yaitu menyusun dokumen pemilihan. Kemudian yang ketujuh yaitu pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK dan kelompok kerja atau Pokja, pemilihan atau penjabat pengadaan sesuai metode pemilihan. Alur pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yang keempat yaitu pelaksanaan kontrak dan hasil serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan. Kemudian serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima barang atau jasa. Pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang atau jasa yang diserahkan. Pejabat penandatangan kontrak dan penyedia penandatangan berita secara terima. Baik, itulah hasil dari penjelasan atau pembahasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.